Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku, para pecinta amal kebaikan, alhamdulillah kita masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Tambon Barokah. Tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam kita sampaikan dan aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Amin. Ada 3 istri ahli neraka yang dikisahkan Al-Quran. Itu yang akan Al-Fakir bahas pada kesempatan atau pada video kali ini. Ada banyak wanita yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Mereka ada yang menjadi contoh baik, tapi ada yang menjadi contoh buruk. 3 diantaranya adalah contoh wanita ahli neraka. Mereka dipastikan masuk neraka karena tidak mau mengikuti ajaran para nabi, yang berarti tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah 3 wanita ahli neraka yang dikisahkan dan diabadikan di dalam Al-Quran? Adakah yang tahu namanya? Di dalam buku Ulumul Quran, kajian kisah-kisah wanita dalam Al-Quran yang ditulis Muhammad Royhon Nasution, dijelaskan sejumlah kisah wanita ahli neraka yang diabadikan di dalam Al-Quran. Para sahabatku semuanya, terus ikuti channel Tambon Barokah ini, ikuti videonya, jangan sampai di skip. Yang belum ternotifikasi silahkan aktifkan lonceng notifikasinya. Perempuan ahli neraka 1, istri Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu istri Nabi Nuh merupakan contoh istri durhaka meskipun suaminya adalah orang yang soleh. Dia menentang ajaran Nabi Nuh sehingga ikut ditenggelamkan dalam banjir besar. Kisah ini diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat 10. Pada ayat ini juga disebutkan istri Nabi Lut yang juga sama-sama durhaka kepada suaminya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yuniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Artinya Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. Sang istri bukan satu-satunya keluarga Nabi Nuh yang celaka. Anak Nabi Nuh juga tidak mau ikut naik ke Bahtera Nuh. Dia juga ikut hanyut dalam banjir besar. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud, yang artinya anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kisah surat Hud ayat 43. Nama istri Nabi Nuh yang durhaka tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun berdasarkan buku Jalan Menuju Hijrah oleh Cicin Yulianti, nama istri Nabi Nuh konon adalah Walihah atau Wahilah. 2, istri Nabi Lut.
Dalam surat At-Tahrim ayat 10 di atas sudah sempat disebutkan bahwa istri Nabi Lut juga durhaka kepada suami dan tidak mau beriman. Istri Nabi Lut telah menjadi perantara untuk kaum Sodom dan menggagalkan misi dakwah suaminya. Allah mengadab kaum Sodom dengan gempa bumi, tanah longsor dan hujan batu. Sebelum adab turun, Nabi Lut membawa orang-orang beriman, namun Allah melarang Nabi Lut mengajak istrinya yang durhaka. Kisah pengkhianatan istri Nabi Lut ini terdapat dalam surat Hud ayat 81 yang artinya para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Kisah surat Hud ayat 81. 3. Istri Abu Lahab. Kisah selanjutnya adalah istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab ini tidak durhaka kepada suaminya dan keduanya adalah pasangan kompak. Namun sayangnya mereka dianggap durhaka kepada Allah Sang Pencipta karena memusuhi Rasulullah. Dalam buku Mutiara Juz Amma 2005 oleh Haji Sakit Mahmud, nama lain Arwa adalah Ummu Jamil yang berarti pemilik kecantikan, karena wajah istri Abu Lahab sangat cantik. Sayangnya kecantikan wajahnya tak senada dengan perangainya. Nama Abu Lahab dan istrinya diabadikan menjadi nama surat, yaitu surat Al-Lahab yang memiliki nama lain Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab sebetulnya adalah paman Nabi Muhammad. Namun setelah Muhammad diangkat menjadi nabi, Abu Lahab menjadi musuh besar umat Islam. Mereka selalu menghina dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad. Selain dimaknai sebagai penyebar fitnah, ada yang memaknai frasa pembawa kayu bakar secara harfiah. Disebutkan bahwa Arwa sering membawa kayu bakar yang berduri dan meletakkannya di depan pintu rumah atau di tempat yang dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar celaka. Para sahabatku semuanya, itulah tadi kisah dari 3 istri ahli neraka yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kisah ini menjadi kisah yang berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.